Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Semuanya sehat? Sehat. Sehat ya semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat. Bisa bertemu lagi dengan Bapak di sini. Bisa belajar lagi. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fajri pimpin doa di depan. Berdoa dengan hikmat ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa, kita harus menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Kita tunjukkan bahwa kita cinta tanah air Indonesia. Untuk itu kita nyanyikan lagu bersama-sama, lagu wajib, agar kita lebih cinta terhadap tanah air ya. Semuanya silakan berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Bapak absen dulu ya. Siapa tahu ada teman kita yang berhalangan hadir. Yang disebutkan namanya silakan bilang hadir atau lambaikan tangannya. Ilham, ada Lisani, ada Mesia, Mona, Aksan, Dumai, M. Azhari, Natasha, Hadira, Naura, Hadira, Najwa, Hadira, Nesia, Hadira,
Nugi, Hadir. Nuril, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Raisa, Stefani, Hadir. Sipa Aura, Tara, Hadir. Talita, Hadir, Pak. Muhammad Rafasya. Hadir. Alhamdulillah ya. Sekarang hadir semua. Mudah-mudahan tetap sehat selalu kalian. Amin. Oke, sebelum ke pembelajaran, sekarang kita akan belajar mengenai sistem saraf. Tapi sebelum itu, kita ingat-ingat dahulu. Apa sih yang pernah kita pelajari sebelum ini? Kita pernah mempelajari apa? Sistem gerak manusia. Apa? Alat gerak kita. Kerangka. Ada apa lagi? Ada sendi, ada otot. Itu organ-organ yang membantu kamu bergerak. Nah, selain dari organ-organ yang tadi sebutkan, selain kerangka, otot, sendi, itu ada yang memerintah. Siapa yang memerintahnya? Ada otak. Nah, otak masuk ke sistem saraf manusia yang akan kita pelajari. Lihat, Bapak akan bertanya 3 pertanyaan ini. Kenapa saat menyentuh benda panas, tangan kita menarik diri secara otomatis? Apakah kamu pernah menyadari ketika kamu megang sesuatu yang panas, kamu langsung menghindar atau langsung dilepas? Kenapa sih? Apa yang kamu ketahui bisa terjadi hal-hal seperti ini? Terus kenapa otak kita tahu kalau ada makanan enak atau tidak enak? Ada yang enak dilihat dan tidak enak dilihat, ada juga yang enak dirasakan atau tidak dirasakan. Kenapa? Apa yang mengendalikan semua gerakan tubuh kita? Seperti berjalan, kamu bisa berjalan, kamu bisa melambaikan tangan. Kira-kira kenapa? Selain daripada sistem gerak yang pernah kamu pelajari. Itu tadi ada yang bilang, ada yang mengomandoi apa? Otak. Nah, selain daripada itu, pertanyaan ini semua bisa dijawab dengan kamu mempelajari apa? Sistem saraf manusia. Kita akan belajar tentang apa? Sistem saraf manusia. Apa sih tujuan Bapak mempelajari tentang sistem saraf manusia? Tujuannya apa belajar ini tuh? Agar kalian apa belajar ini tuh? Yang pertama, murid mampu mengidentifikasi bagian-bagian utama dari sistem saraf manusia. Jadi sistem saraf itu punya beberapa bagian. Secara sederhana bagiannya ada 3. Ada saraf, ada apa lagi? Otak, ada sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua, murid mampu menjelaskan fungsi dasar dari masing-masing bagian sistem saraf. Yang tadi 3 tadi disebutkan oleh kalian itu punya fungsi masing-masing. Fungsinya nanti kita pelajari. Otak itu berfungsi untuk apa? Sumsum tulang belakang itu berfungsi untuk apa? Kemudian saraf itu yang mana sih? Berfungsinya untuk apa? Kemudian yang ketiga, tujuannya apa? Murid mampu membuat skema sederhana yang menunjukkan alur kerja sistem saraf dalam merespon rangsangan. Bapak harapkan kamu bisa membuat skema alur cara kerja sistem saraf yang ada pada tubuh kamu masing-masing. Dari mulai melihat, mencium, mendengar, kemudian direspon oleh otak, kemudian otak mengirim ke sumsum tulang belakang sehingga kamu bisa bergerak dan lain hal. Itu tujuannya ada 3 untuk pelajaran kali ini. Bapak ingin kamu bisa memahami ketiga tujuan ini sehingga kamu bisa melakukannya, sehingga kamu bisa paham, bisa mengerti bagaimana cara kerja sistem saraf. Oke? Paham? Oke. Ini tujuan Bapak, ya. Sehingga kamu bisa paham. Ini tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama ada apa nih? Sistem saraf. Yang tadi kan kita belajar tentang sistem saraf ya. Sistem saraf, apa sih sistem saraf itu? Kamu bisa. Sistem saraf adalah apa? Jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh melalui jaringan neuron sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitasnya. Oke, sistem saraf itu katanya jaringan yang kompleks.
Jaringan kompleks itu yang bagaimana sih? Jaringan kompleks itu jaringan yang memang rumit. Anggaplah sistem saraf itu seperti kabel telepon, wifi yang kamu pakai. Kamu bisa menelpon, kamu bisa video call dengan teman kamu yang jauh. Kamu bisa menelpon, memakai kabel telepon. Itu suara kamu bisa sampai kan ke teman yang jauh. Itu karena apa? Karena ada jaringan atau ada yang mengirim pesan. Sama sistem saraf juga. Lihat, sistem saraf juga mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh melalui jaringan neuron. Apa sel apa nih, jaringan apa yang digunakan untuk mengirim sinyal ini? Jaringan neuron. Ingat ya, yang mengirimkan sinyal disebutnya apa? Jaringan neuron. Lanjut ya. Jadi sistem saraf itu sebuah sistem yang sangat kompleks, yang rumit. Kamu ibaratkan seperti apa? Seperti jaringan wifi kamu, kabel telepon kamu. Itu sama cara kerjanya. Lihat, ada fungsi sistem saraf. Ada fungsi utama, mengirimkan pesan berupa pikiran, ingatan, perasaan. Jadi kamu punya pikiran, kamu punya ingatan, kamu punya perasaan. Itu apa? Itu kerjanya fungsi sistem saraf. Tanpa sistem saraf mungkin kamu tidak akan ingat sesuatu. Kamu tidak akan memiliki perasaan. Perasaan itu seperti panas, makanan enak, tidak enak, itu. Kemudian bisa mengatur apa? Gerakan. Sistem saraf mengatur gerakan. Pak, kenapa tadi kan yang membuat sistem gerak rangka? Iya, rangka diperintah dari sistem saraf. Dari mana? Dari otak. Misalkan Bapak memerintah otak untuk menggerakkan tangan. Itu tanpa sistem saraf kamu tidak bisa bergerak seperti ini. Kamu berjalan tanpa sistem saraf yang baik, kamu tidak akan bisa. Kemudian mengatur tidur. Tidur juga diatur oleh sistem saraf. Detak jantung. Kalau sarafnya misalkan kurang baik, mungkin semua ini kamu akan tidak maksimal. Terus ada pencernaan juga, mengatur pencernaan juga sistem saraf itu. Semua aktivitas tubuh kamu yang kamu lakukan itu diatur oleh sistem saraf. Nah, bagian-bagian sistem saraf ada apa aja? Otak, saraf, sama kan tadi sistem saraf berarti suatu sistem atau suatu mekanisme ya. Jadi saling keterkaitan. Kalau yang namanya sistem tidak bisa hanya otak saja, tidak bisa hanya saraf saja, tidak bisa hanya ini sumber tulang belakang saja. Jadi semuanya memiliki keterkaitan. Yang pertama ada otak. Otak adalah apa nih? Organ utama dalam sistem saraf pusat yang mengatur seluruh fungsi tubuh, termasuk pikiran, emosi, gerakan, dan aktivitas vital. Otak dilindungi oleh apa? Oleh tulang tengkorak. Otak itu pengendali tubuh yang utama. Kalau kamu sedih, kira-kira itu dari mana awalnya? Kan dari pikiran, dari otak. Kamu nangis, kamu merasa marah, itu sama dari otak. Jadi otak yang mengendalikan semuanya. Lanjut. Ada bagian-bagian otak. Ada berapa bagian otak? 3. Ada 3. Jadi gampangnya ini misalkan otak depan. Ini otak tengah. Yang belakang di sini. Otak depan terdiri dari apa? Cerebrum, hipotalamus, dan thalamus. Yang kedua otak tengah terdiri dari apa? Cerebrum dan ventrum. Yang ketiga otak belakang terdiri dari otak kecil, medula, dan pons. Tentu semua bagian ini memiliki fungsi. Ya. Tapi kita sekarang fokusnya ke sistem saraf. Lanjut, ada sumsum tulang belakang. Yang mana sih sumsum tulang belakang itu? Nih, sumsum tulang belakang di sini. Dari sini ke bawah. Seperti pada gambar dianalogikan atau diumpamakan tuh. Semuanya nyambung ke seluruh tubuh. Jadi sumsum tulang belakang ini bagian dari sistem saraf pusat yang berupa tabung panjang. Tabung panjang nih, dari atas ke bawah, dari sini sampai ke sini di belakang. Yang berupa tabung panjang jaringan saraf dan menghubungkan seluruh bagian tubuh ke otak. Jadi lewat
sumsum tulang belakang ini dari otak ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh ke otak. Sebaliknya, tadi Bapak tadi yang namanya sistem itu berarti saling keterkaitan, ya, saling kerja sama. Oke. Ada apa lagi? Nah, cara kerja sistem saraf. Sistem saraf ini tidak semata-mata tidak memiliki konsep kerjanya atau Pak, kan cuma sedetik kejadiannya, misalkan megang benda panas langsung diangkat. Emang itu ada cara kerjanya, ada sistemnya. Emang itu rumit? Rumit. Tetapi keajaiban tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan itu membuat yang rumit itu seolah-olah mudah. Padahal progresnya atau proses di tubuh kamunya itu seperti ini. Yang pertama nih, lihat sistem saraf bekerja seperti jaringan pengirim pesan yang sangat cepat. Bayangkan, kecepatan kamu memegang benda panas kemudian kamu melepaskannya itu paling 1 detik. Bayangkan, dia mengirim pesan dari tangan kamu menuju otak, menuju sumsum tulang belakang, sehingga otak kamu memerintahkan tangan kamu jangan memegang itu. Lanjut, pesan ini dikirim melalui sel saraf yang disebut neuron. Ingat, yang mengirim sel saraf pesannya apa? Neuron. Yang mengirim pesan sel saraf itu disebut neuron. Jadi di dalam sel saraf yang tugasnya mengirim pesan itu namanya neuron. Neuron mengirimkannya bisa dari otak ke sumsum tulang belakang atau sebaliknya. Lanjut, neuron mengirim pesan dari otak ke sumsum tulang belakang, ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke otak. Jadi kalau diumpamakan si neuron ini bolak-balik lah. Terus bolak-balik dari otak ke sumsum tulang belakang, ke tubuh, dari tubuh ke otak lagi, ke sumsum tulang belakang lagi. Terus bekerja yang namanya neuron itu mengirimkan apa? Pesan-pesan. Pesannya apa sih yang tergantung kamu? Kamu mau melangkahkan kaki kanan, itu yang mengirim pesan ke kaki itu neuron. Perintahnya dari mana? Dari otak. Ya, lanjut. Contohnya, misalnya kamu menyentuh benda panas, pesan dikirim dengan sangat cepat ke otak untuk memberitahu bahwa benda itu panas, sehingga otak mengirim pesan kembali ke tanganmu untuk menariknya dari benda itu. Nah, secepat itu neuron bekerja atau sistem saraf bekerja. Kamu menyentuh benda panas. Tiba-tiba apakah kamu setelah menyentuh misalkan ini panas, tangan kamu gini terus? Enggak kan? Langsung dilepas. Nah, itulah cara kerja sistem saraf. Kok bisa? Otak kamu tahu itu tuh panas. Karena tadi yang pertama menerima rangsangan apa? Kalau kamu memegang benda panas, kulit. Panca indera. Alat indera yang kamu gunakan itu untuk memegang benda panas, yang kamu tahu itu panas itu yang pertama apa? Kulit. Kulit mengirimkan pesan, mengirimkan sinyal ke mana? Ke otak. Sehingga otak memperoleh informasi dari kulit. Oh iya, ini tuh panas. Jadi dari otak ke mana? Ke sumsum tulang belakang. Kemudian dari sumsum tulang belakang menyuruh tangan. Kan tadi yang megang tangan, berarti dari sumsum tulang belakang mengirimkan pesan kemana? Ke tangan. Tangan jangan menyentuh benda itu karena itu panas. Makanya kamu setelah menyentuh langsung dilepas. Itu cara kerja sistem saraf. Kita contohkan dengan skema sederhana sesuai tujuan pembelajaran yang ketiga. Skema sederhana sistem saraf manusia. Kita memakai contoh hal-hal yang biasa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak contohkan membuat skema ini dengan anak-anak yang melihat bola, sehingga dia pada akhirnya bisa menendang bola itu. Bagaimana sih prosesnya ketika anak melihat ada bola, terus dia langsung nendang bola? Prosesnya bagaimana? Tentu tidak semudah yang dilakukan. Kamu bisa aja melihat bola kemudian langsung ditendang. Tapi kamu perlu tahu prosesnya itu tidak semudah itu. Sistem saraf bekerja dengan sangat cepat dan sangat rumit. Pertama, ketika kamu melihat bola, alat indera apa yang dipakai? Mata. Mata mengirimkan sinyal ke mana?
Ke otak. Kira-kira mata melihat bola. Kalau matanya saja melihat tanpa mengirimkan sinyal, kira-kira apakah ada respon dari tubuh kamu? Tidak ada. Mata melihat, mengirimkan sinyal ke otak. Apa yang diperintahkan otak? Menendang, sehingga otak menerima pesan dari mata nih. Oh iya, dari mata nih otak nih bicara. Oh iya, ada bola di depan saya. Itu pesan dari mata yang diterima otak. Kata otak gimana? Otak mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang. Kata otak, sumsum tulang belakang, kirimkan lagi sinyal ke tubuh yang bisa menendang bola itu. Yang tadi mengirimkan sinyal, tugas yang mengirimkan sinyal apa? Namanya neuron. Ya, yang tugasnya mengirimkan sinyal atau mengirimkan pesan itu namanya neuron. Dari otak dilanjutkan dikirim ke sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang apa fungsinya? Fungsinya untuk menerima sinyal dari otak. Kemudian dia menyuruh anggota tubuh yang akan menendang bola. Kan tadi kamu lihat bola, terus kamu akan menendang. Dari otak itu mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh. Tubuh mana yang dipakai untuk menendang? Kaki. Berarti fokusnya si sumsum tulang belakang ini mengirimkan sinyalnya ke kaki. Coba lari terus tendang bola, kata sumsum tulang belakang. Kaki coba lari kamu terus tendang bola. Nah, setelah tertendang, apa yang terjadi? Sinyal itu kembali lagi ke otak, bahwa otak sudah menerima. Oh iya, tugas kamu sudah beres untuk menendang bola, kata otak. Seolah-olah seperti itu skemanya. Jadi setiap alat indera yang dipakai dari awal nih, melihat, ada alat indera yang dipakai. Terus dari alat indera menuju ke otak, dari otak menuju ke apa? Sumsum tulang belakang. Kemudian barulah diperintahkan oleh sumsum tulang belakang ke bagian tubuh yang ingin dilakukan, seperti menendang bola. Misalkan kamu mencium bau-bauan yang tidak enak, awalnya dari mana? Dari hidung. Alat indera apa yang digunakan? Hidung. Hidung mengirimkan sinyal ke mana? Otak. Dari otak ke sumsum tulang belakang. Sehingga dari sumsum tulang belakang, apa respon yang kamu lakukan? Bisa aja kamu begini, menutup hidung dengan membalikan wajah, atau kamu marah-marah, oh bau. Atau misalkan kamu tiba-tiba membuang makanan yang bau itu atau benda yang bau itu tergantung respon dari otak. Mau apa otak kamu nih? Otak itu nanti mengirimkan pesannya ke sumsum tulang belakang. Nah, baru kalau misalkan kamu mendengarkan musik, alat indera apa yang dipakai? Telinga. Responnya berbeda-beda, tergantung. Misalkan Bapak mendengarkan musik, musiknya menurut Bapak tidak enak, apa yang Bapak lakukan? Udahlah, nggak lanjut mendengarkannya, bisa. Atau misalkan otak Bapak meresponnya dengan, enak kan musiknya nih, enak didengar. Tiba-tiba Bapak menjadikan jari seperti ini. Nah, itu juga sama, respon dari otak mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang, dari sumsum tulang belakang mengirimkan sinyal ke jari untuk menikmati musik begini. Sama, itu tergantung dari otak kamu mau apa, pikiran kamu mau bagaimana. Itu pesannya dikirimkan. Ingat, yang mengirim pesan siapa? Neuron. Oke, ada yang ditanyakan tidak setelah apa yang Bapak paparkan tadi? Pak, kan sistem saraf itu bersambung menyambung seperti serabut. Bagaimana jika ada salah satu yang rusak? Oke, pertanyaannya bagus. Bagaimana jika ada salah satu sistem saraf yang rusak? Saraf itu kan tadi kompleks ya, jaringannya banyak, kayak serabut. Terus lamun kabel, ibaratnya kabel itu kabelnya banyak. Ketika kabelnya diputus satu, bagaimana? Jangan pusing-pusing. Bapak umpamakan kipas ini. Kamu bisa lihat ada kabelnya. Kabelnya Bapak putus pakai gunting. Apa yang terjadi? Kipasnya mati. Komputer Bapak putus kabelnya, apa yang terjadi? Komputernya mati. Nah, begitu pun sistem saraf. Sarafnya diputus satu, bisa jadi ada yang tidak maksimal cara kerjanya. Misal karena banyaknya saraf, diputus satu, saraf yang ke tangan. Yang biasanya kamu bisa melambai-lambai, kemungkinan kamu
tidak akan maksimal, maka tidak akan bisa melambai-lambai. Kamu bisa berjalan dengan nyaman. Ketika saraf kamu memiliki gangguan, mungkin kamu akan lumpuh atau tidak bisa digerakkan, tidak bisa berjalan. Walaupun tadi alat gerak itu tulang, sistem gerak itu kan ada otot, tapi tetap yang mengendalikan apa? Saraf. Ya, paham? Paham ya? Ada yang pertanyaan lagi? Ini tujuan pembelajaran yang ketiga, skema sederhana sistem saraf manusia. Nah, karena Bapak tujuannya agar kamu bisa membuat ini, maka nanti kita bagi kelompok, 4 kelompok. Ini ada berapa orang? Daya, berarti kita kelompoknya sesuai kamu yang duduk aja. Nanti satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Pak, tugasnya apa setiap kelompok? Yang pertama, tugasnya kamu diskusi tentang fungsi-fungsi bagian sistem saraf. Kamu tahu fungsi otak apa, fungsi sumsum tulang belakang apa, fungsi saraf apa. Kemudian nanti Bapak akan kasih satu kasus setiap kelompok dengan kasus yang berbeda. Kamu harus membuat skema sederhana tentang kasus yang kamu pelajari. Misalkan tadi memegang benda panas. Bagaimana sih prosesnya sistem saraf bekerja? Buat skemanya. Nanti Bapak akan bagikan sehingga kamu berdiskusi, tahu fungsi dari alat inderanya apa yang digunakan, otaknya apa, fungsinya sumsum tulang belakang fungsinya apa. Kemudian setelah seperti itu, kamu tugasnya beres, kamu boleh presentasi. Satu kelompok boleh majunya 2 orang, satu memegang apa? Tugasnya, satu menjelaskan. Ya. Jadi setiap kelompok nanti presentasi. Kalian boleh bertanya atau Bapak yang bertanya, tidak apa-apa. Oke? Bapak akan bagikan ya. Ini ada langkah kerja. Silakan kamu tulis kelompok, nama kelompoknya, nama anggotanya, kemudian nanti tulis kesimpulan. Di sini ada langkah-langkah kerja untuk kegiatan yang akan kamu lakukan. Setiap kelompok kasusnya berbeda ya. Silakan kamu identifikasi alat indera apa yang digunakan pada kasus itu. Bagaimana fungsi otak? Bagaimana fungsi sumsum tulang belakang? Apa respon tubuh yang kamu lakukan sesuai dengan kasus dari setiap masing-masing kelompok? Silakan kamu diskusi dulu, kemudian kerjakan sesuai dengan langkah kerja yang sudah Bapak tentukan. Bapak kasih waktu 30 menit ya. Silakan buat semenarik mungkin. Nanti kamu presentasi ke depan setelah selesai. Paham? Oke, silakan bekerja. Kalau ada yang ditanyakan boleh silakan bertanya ya.
dikasih tanda panah ya. Jadi membuat skema, berikan tanda panah pada setiap alat yang digunakan pada sistem saraf. Sehingga nanti kamu bisa menyimpulkan bagaimana respon dari kasus yang kamu pelajari. Bagaimana sistem saraf bekerja, bagaimana fungsi dari otak, bagaimana fungsi dari alat indera, bagaimana fungsi dari sumsum tulang belakang. Silakan berdiskusi, kira-kira fungsinya apa sih alat indera itu? Fungsinya apa sih otak pada kasus tersebut? Fungsinya apa sih? Dan bagian tubuh mana yang akan merespon? Bagian tubuh mana yang mendapatkan sinyal dari sumsum tulang belakang? Buat judulnya ya, skema sederhana sistem saraf manusia. Judulnya ini. Silakan boleh berdiskusi ya. Kamu sudah dibagi kelompok, silakan berdiskusi sehingga kamu bisa menjawab tugas-tugas dengan baik dan benar. Jika ada kendala, silakan tanyakan ke Bapak ya. Awas jangan salah memberikan tanda panah karena ini saling keterkaitan. Jangan lupa menuliskan fungsi dari setiap gambar yang kamu tempel ya. Contohnya boleh dilihat ya Bapak-Bapak. Tentu dengan kasus yang berbeda ya. Jangan lupa tulis kesimpulannya sehingga respon apa yang dilakukan sesuai dengan kasus-kasus yang kamu dapatkan. Kelompok pertama apa kasusnya? Mendengarkan musik. Kelompok kedua memakan apa itu? Memakan lemon yang asam ya. Silakan kamu nanti simpulkan apakah respon seseorang memakan lemon itu manis, asam, pahit, ekspresi asam misalkan asam bagaimana? Apa yang dikirim? Bagian apa yang dikirim pesan dari sumsum tulang belakang? Kamu tulis di kesimpulan. Kelompok ketiga apa? Mencium bau duriannya. Silakan. Tidak semua orang suka atau tidak suka terhadap durian. Silakan kalian berikan kesimpulan menurut kelompok kalian. Kelompok keempat apa? Tangan menyentuh api. Ya. Ini kasih lagi.
Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Bapak ya. Silakan kamu diskusi terlebih dahulu. Ya, tahu fungsi dari setiap organ sistem saraf. Buat semenarik mungkin ya. Waktunya masih lama. Boleh kamu hias posternya, boleh kamu gambar, kamu tambahkan sesuatu agar lebih menarik. Nah, waktunya 17 menit lagi. Nanti setiap kelompok 2 orang presentasi ya ke depan. So, boleh dihias, boleh dibuat menarik, dibagus-bagus, diberi banyak warna, silahkan. Yang paling penting kamu paham skemanya, kamu paham fungsi dari setiap bagiannya. Ada yang ditanyakan tidak? Paham berarti ya? Silakan dilanjutkan pekerjaannya. Buat semenarik mungkin. Beri keterangan ya dari setiap organ yang kamu tempel. Dari setiap bagian harus ada fungsinya. Waktunya masih lama, 15 menit lagi. Kamu bisa membuat sesuatu yang lebih bagus. Silakan.
yang mencium durian, mencium itu menggunakan apa? Hidung. Berarti alat indera yang digunakan apa? Hidung. Hidung. Kelompok 2 memakan lemon ya. Alat indera yang digunakan apa? Lidah. Kelompok 1 kasusnya apa? Mendengarkan musik, alat indera yang digunakan apa? Telinga. Kelompok 4 kasusnya apa? Tangan kena api, alat indera yang digunakan apa? Kulit ya. Yang merasakan panas dari api kulit itu ya. Silakan lanjutkan. Diskusikan juga, nanti kamu presentasikan ya. Buat kesimpulannya. Respon apa yang dilakukan pada kasus itu? Tenang, waktunya masih panjang. Masih 13 menit lagi. Buat semenarik mungkin ya. Paham semuanya, paham? Kelompok 4 aman? Buat semenarik mungkin. Awas, kamu harus paham fungsi dari setiap bagian. Dan siapkan juga ya nanti presentasi. Setiap orang, setiap kelompok presentasi 2 orang. Maju ke depan, jelaskan apa yang kamu buat. 10 menit lagi ya. Silakan buat semenarik mungkin. Kelompok 1 aman? Jelaskan dari setiap bagiannya. Kelompok 2 ada kendala? Oke. Tenang, masih ada waktu. Silakan berdiskusi, jika ada bingung atau masalah tanyakan ke Bapak.
Silakan bisa diberi gambar-gambar yang menarik. Masih banyak waktunya. Pelajari setiap bagian dari fungsi sistem saraf. Ini yang makan lemon, responnya bagaimana akhirnya, kesimpulannya? Apakah dengan respon tubuh, dengan ekspresi yang masam, atau malah dia ekspresinya menyukai, atau bagaimana? Silakan nanti buat di kesimpulannya. Ini yang mendengarkan musik, jangan lupa buat kesimpulannya. Nanti respon apa yang dilakukan tubuh atas perintah dari sumsum tulang belakang. Ini yang mencium durian nanti suka atau tidak terhadap bau durian? Terserah, itu nanti silakan disimpulkan. Nanti respon apa, bagian mana yang diperintah oleh sumsum tulang belakang. Tujuh menit lagi, masih ada waktu. Silakan dibuat semaksimal mungkin. Pelajari. Sudah disiapkan siapa yang presentasi? Nanti setiap kelompok maju ke depan ya. 2 orang setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatan yang dibuat. Boleh kamu hias ya gambarnya, silakan. Masih ada waktu. Masih 4 menit lagi.
Sudah? Sudah selesai? Kamu ingat-ingat ya fungsi dari bagian-bagian sistem saraf manusia. Nanti di akhir Bapak akan menanyakan tentang pertanyaan berupa sistem saraf. Yo, 1 menit lagi. Sudah siap? Presentasi? Ya. Oke, Bapak kasih 1 menit terakhir. Barangkali ada yang masih berdiskusi dan membuat skema. Silakan, 1 menit terakhir. Nanti siapkan 2 orang kelompok untuk berbicara di depan dan presentasi. 2 orang, yang satu memegang skemanya, yang satu menjelaskan skema yang dibuat. Sudah ya, selesai? Oke. Tugas membuat skema, tugas berdiskusi tentang fungsi-fungsi dan membuat skema. Bapak perhatikan sudah hampir semuanya selesai. Dan alhamdulillah bagus-bagus ya. Sekarang dari kelompok berapa dulu yang mau ke depan? Dari kelompok 1 aja dulu ya. Silakan dari kelompok 1, 2 orang ke depan jelaskan mengenai skema sistem saraf yang dibuat. Silakan, Talita sama Stefani sama Caca. Stefani, Caca sama Talita, silakan maju ke depan. Jelaskan kepada teman-teman kamu tentang skema sistem saraf yang kamu buat. Yang lainnya perhatikan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang orang yang sedang mendengarkan musik. Lalu didengarkan dengan telinga, lalu ke otak dan ke tulang belakang. Alat tidak dan mengirimkan sinyal ke otak. Otak berfungsi menerima pesan dari telinga dan mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi menerima sinyal dari otak dan mengirimkan perintah ke bagian tubuh yang dipakai untuk mendengarkan musik. Nah, oke. Kamu bisa lihat ya skemanya. Ada gambar apa? Orang yang sedang mendengarkan musik. Kesimpulannya bagaimana kelompok 1? Apa yang dilakukan tubuh orang yang sedang mendengarkan musik? Bergoyang. Bergoyang. Jadi dari sumsum tulang belakang memerintahkan bagian tubuh untuk bergoyang, untuk menikmati musik. Oke. Bagaimana kalau misalkan musiknya dirasa kurang enak? Apa yang terjadi? Kayak kesel. Berarti otak memerintahkan seolah-olah itu bukan seleranya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Silakan, barangkali mau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Itu presentasi dari skema ketika orang yang mendengarkan musik. Silakan kelompok 2 maju ke depan, 2 orang. Ada yang memegang 1, ada yang menjelaskan 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini akan menjelaskan skema sederhana sistem saraf manusia. Ya. Kasusnya apa? Kelompok 2. Contohnya ada anak kecil yang mencoba lemon dan merasa asam. Anak kecil yang mencoba lemon merasa asam. Oke, jelaskan bagaimana skemanya. Dengan cara menjilatnya pakai lidah. Lalu lidah ke otak, otak ke sumsum tulang belakang. Berikut fungsinya adalah
menerima pesan dari lidah dan mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi menerima sinyal dari otak dan mengirimkan perintah ke bagian tubuh yang dipakai untuk apa yang kita makan atau rasakan. Kesimpulannya, orang itu merasakan asam. Orang itu merasakan asam. Apakah dari ekspresinya atau dari gerak tubuh ada yang lain? Dari ekspresi, sehingga sumsum tulang belakang berarti mengirimkan sinyal buatlah ekspresi serasa masam seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan tidak terhadap kelompok 2? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan. Kelompok 3 sekarang maju 2 orang. Jelaskan skemanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin menjelaskan skema sederhana sistem saraf manusia. Di sini kita lihat ada seseorang yang seperti tidak menyukai bau durian. Dia menghirup bau durian tersebut dengan hidung. Alat indera hidung berfungsi mencium bau durian dan mengirim pesan ke otak. Dari hidung ke otak berfungsi menerima pesan dari hidung dan mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang. Dari otak kita lanjut ke sumsum tulang belakang. Dari otak, sumsum tulang belakang berfungsi menerima sinyal dari otak dan mengirimkan perintah ke bagian tubuh yang dipakai untuk mencium bau durian tersebut. Kesimpulannya, orang ini sepertinya tidak suka bau durian. Oke. Kelompok 3, kasusnya orang yang sedang mencium bau durian dan mengekspresikannya seperti tidak suka. Alat indera yang dipakai apa? Hidung, karena dia mencium aromanya. Kalau misalkan dia makan duriannya, dirasakan duriannya, alat indera yang dipakai apa? Tidak, karena dia makan. Kesimpulannya dia tidak suka menunjukkan ekspresi seperti tadi rasa masam. Dia seperti kesal, seolah-olah membuat tangannya menutup hidung. Jadi sumsum tulang belakang memberikan perintah ke mana? Ke tangan kan, dan ke hidung. Ini. Oke, ada pertanyaan tidak? Kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok 4, silakan 2 orang maju ke depan. Mempresentasikan skema sederhana sistem saraf manusia. Di sini ada tangan yang berbakar karena aktif. Alat indera kulit berfungsi merasakan panas dan mengirim pesan ke otak. Otak berfungsi menerima pesan dari kulit dan mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi menerima sinyal dari otak dan mengirimkan perintah ke bagian tubuh yang dipakai untuk menjauhkan tangan dari api. Kesimpulannya jadi apa? Tangannya nempel ke api atau dilepas? Dilepas. Kenapa? Karena merasakan panas. Panas yang dirasakan berawal dari mana? Dari kulitnya, dari tangan ya. Oke, ada pertanyaan? Ini skemanya orang yang sedang memegang api. Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Oke. Alhamdulillah ya, kamu bisa paham alur skema sistem saraf. Kamu bisa mengerti bagian-bagian dari sistem saraf. Kamu juga setidaknya tahu alat indera apa yang digunakan terhadap kasus-kasus yang kamu pelajari tadi. Nah, sebagai bentuk mengingat kembali apa materi yang Bapak sampaikan hari ini, kelompok 4 perhatikan ke depan. Kita ingat-ingat lagi, kita review lagi, kita rangkum lagi materi dari awal. Kita belajar apa coba? Sistem saraf. Bagian-bagian dari sistem saraf apa aja? Otak, Saraf sama sumsum tulang yang mengirimkan sinyal di bagian saraf. Sel apa namanya? Neuron. Ingat, neuron itu tugasnya mengirimkan sinyal baik dari
otak ke sumsum tulang belakang, atau sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh, atau sebaliknya. Ya, bagian-bagian otak ada berapa? Ada 3, otak depan, otak tengah, sama otak kanan. nah, kalau sumsum tulang belakang, di mana adanya? Nih, sumsum tulang belakang di belakang di sini ya, seperti tabung. Kemudian serabutnya itu ke seluruh tubuh, ada yang ke tangan, ada yang ke pundak, ke kaki, semuanya ada. Karena sumsum tulang belakang ini fungsinya mengirimkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Tapi yang mengirimkan sinyalnya sel apa tadi? Neuron. Oke. Nah, cara kerjanya seperti skema-skema yang kamu buat. Ada yang kasusnya mendengarkan musik, ada yang kasusnya merasakan rasa lemon yang asam, mencium durian, dan memegang api. Itu semua kegiatan-kegiatan yang sering kamu lakukan di rumah. Ingat, tidak semua hal-hal yang kamu pikirkan itu biasanya terpikir, oh iya ternyata saraf itu bekerjanya sangat cepat ya. Kamu berjalan aja seolah-olah itu tanpa disadari, padahal itu saraf yang bekerja. Nah, yang mengatur gerak refleks apa? Yang mengatur gerak refleks sumsum tulang belakang. Seperti kamu menghindar dari bola yang datang, atau kamu menghindar dari apa ya yang mengagetkan, itu sumsum tulang belakang. Ini bisa tanpa sadar, tanpa dikirim ke otak, langsung oleh sumsum tulang belakang direspon ke seluruh tubuh. Nih, setelah kamu pelajari, kamu bisa menyimpulkan. Misalkan Bapak memberikan pertanyaan ke kalian. Misal, tadi ada yang bertanya kan Putri, Pak, gimana seandainya salah satu sistem saraf atau kabelnya rusak atau jaringannya rusak? Apa jawabannya tadi? Kira-kira sistem saraf, anggaplah sistem saraf kaki ini yang rusak. Apa yang terjadi? Kaki tidak bisa digerakkan, kaki menjadi kaku. Jadi misalkan otak nih sudah mengirim sinyal, kaki coba jalan. Kira-kira ketika sistem saraf di kakinya terganggu, apa yang terjadi? Tetap tidak bisa berjalan. Nah, begitupun anggota saraf yang lain yang ada di tubuh. Misalkan Bapak tanya ke kalian, apa definisi dari otak? Ingat nggak? Apa sih otak itu? Otak adalah pusat. Nah, otak adalah pusat pengendalian tubuh atau pusat sistem saraf. Oke, bagus. Apa yang dimaksud sel neuron? Adalah Jaringan yang tugasnya mengantar pesan. Pesan dari mana? Ya dari bagian-bagian saraf. Nah, ingat fungsi sistem saraf itu paling mudah seperti berjalan, ya melihat, tidur, itu yang harus kamu ingat. Oke, Bapak sudah mereview materi, sudah melempar pertanyaan juga ke kalian, dan alhamdulillah kalian merespon. Tujuan pembelajaran tercapai dengan kamu memahami bagian-bagian, kamu memahami fungsi, kamu bisa membuat skema, kamu paham skemanya, kamu paham cara kerja sistem saraf itu seperti apa. Bapak senang, Bapak bahagia, dan Bapak berikan terima kasih kepada kalian. Kita apresiasi dulu pelajaran kita hari ini dengan tepuk tangan. Kita sudah tercapai tujuan-tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian apa yang harus kamu lakukan agar sistem saraf bisa tetap sehat sampai usia tua? Nah,
Sistem saraf ini sangat vital. Kata Bapak tadi, ketika sistem saraf terganggu, kamu pasti tidak bisa bergerak. Kamu makan yang sehat, olahraga yang tepat, kamu usahakan jangan banyak naik motor, jangan banyak naik sepeda listrik, jalan kaki. Satu hari itu beberapa ribu langkah biar sehat. Jadi sistem saraf kamu akan baik, sehingga nanti kamu mencegah kelumpuhan, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh sistem saraf. Misalkan kamu sistem sarafnya terganggu, itu bahaya. Apalagi misalkan sekarang banyak sepeda listrik ya. Dulu zaman sepeda kayu itu mungkin masih ada dulu kita yang digerakkan, tapi sekarang sepeda listrik kan kayak motor ya, jarak dekat pakai sepeda listrik. Nah itu mengurangi kamu jalan kaki. Sekarang mau usahakan agar sistem saraf kamu sehat, jalan kaki. Oke, paham? Paham ya? Nah, sekarang sudah semua disampaikan oleh Bapak. Bapak, mungkin sebelum kita akhiri nih ya, kita akan merelaksasi dulu. Kamu berdiri dulu. Berdiri dulu, kita akan melakukan hal-hal yang istilahnya relaksasi, biar kamu tenang, tidak tegang. Bapak akan memainkan permainan. Dengarkan ucapan Bapak, bukan apa yang Bapak lakukan. Oke, paham? Paham. Ya, dengarkan ucapan Bapak, bukan apa yang Bapak lakukan. Ketika Bapak pegang hidung, kamu pegang apa? Dengarkan ucapan Bapak, bukan apa yang Bapak lakukan. Oh iya. Silakan kamu pegang mulut. Nah, ingat dulu ya, dengarkan apa yang Bapak ucapkan, bukan apa yang Bapak lakukan. Silakan kamu pegang mata, kamu pegang telinga, kamu pegang mata, kamu pegang mulut, kamu pegang pipi. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk lagi. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian tentang apa tadi, sistem saraf manusia. Kamu sudah bisa buat skema, kamu sudah paham bagiannya, kamu sudah paham fungsinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi berkah buat kalian, bisa diingat sampai tua nanti, karena ini berhubungan dengan apa? Dengan kehidupan asli kalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Amin ya. Bapak mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.